Saat itu aku merasa Tuhan tidak lagi sayang padaku. Saya gugat Tuhan. Sebagai anak lelaki tertua dalam keluarga, aku menjadi tumpuan harapan. Apalagi sejak ayahku meninggal semasa aku kecil. Namun amanah yang seharusnya kujalankan itu seakan terhapus dalam ingatanku. Aku terbuai dalam gejolak masa remaja. Dalam pandangan ibuku, aku adalah anak yang baik. Padahal aku tidaklah sebaik yang beliau pikirkan. Masa remaja aku habiskan untuk bermain. Tanpa sepengetahuan beliau, aku meninggalkan bangku sekolah beberapa saat setelah kenaikan kelas 2 SD. Banyak di antara kegiatan yang saya lakukan itu cenderung destruktif. Akhirnya saya berhenti dari sekolah, saya coba pindah sekolah. Begitu juga nggak sempat melanjutkan sampai jenjang yang lebih tinggi, hanya sampai SMP kelas 2. Walaupun aku lebih banyak bermain, namun hidupku tak pernah lepas dari buku. Sejak kecil, aku memang suka membaca. Sekalipun bangku sekolah tidak lagi aku jalani, aku selalu menyempatkan diri untuk membaca. Kebetulan saya suka sekali membeli buku-buku pelajaran, walaupun saat itu saya tidak sekolah, saya beli buku-buku pelajaran, saya coba belajar sendiri. Saat itu usia saya 18 tahun, saat kecelakaan itu terjadi. Saya ingin pergi ke Bogor dengan seorang teman. Karena mobil yang kami kendarai saat itu melebihi kecepatan biasa, hingga di saat kendaraan lain menyalip dari arah yang berlawanan, kecelakaan itu nggak bisa dihindari. Sejak kecelakaan itu, aku merasa hidupku berakhir sudah. Lebih dari setahun, aku tak dapat melakukan hal apapun. Sampai akhirnya aku dengar kabar yang menyakitkan dari sang dokter yang merawatku. Saya nggak bisa terima kenyataan itu. Sama sekali saya tidak bisa terima kenyataan itu sampai akhirnya saya pulang ke rumah pun selama dalam perjalanan. Saya tidak bisa mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Ya, saya nggak bisa bilang lah, diam aja dah. Cuman saya selain dari pedih nggak ada lagi dah. Rasanya hancur batin saya. Ya, aku divonis menderita paraplegia atau kelumpuhan yang disebabkan kelainan saraf. Sebuah vonis yang membuatku benar-benar terpukul. Sebagian tubuhku seakan mati rasa. Saat itu aku merasa Tuhan tidak lagi sayang padaku. Saya gugat Tuhan. Kalau Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, kenapa Kau harus ciptakan hamba-Mu seperti ini? Saya gugat seperti itu. Semakin saya gugat, semakin hilang kendali yang ada di dalam diri saya. Saat itu aku merasa hidupku sudah tak berarti lagi. Sudah tidak berguna. Pernah terbersit keinginan, aku harus mengakhiri hidupku sendiri. Sungguh, aku ingin bunuh diri. Tapi ternyata Tuhan masih sayang kepadaku. Beberapa kali aku mencoba bunuh diri, selalu saja ada yang menghalangi. Ada keinginan untuk menghabisi hidup saya yang menurut saya saat itu sangat menyakitkan ya.
Saya ingin segera keluar dari masalah itu dengan cara minum obat. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Namun ternyata rahmat Tuhan itu ada. Aku sadar hidupku harus terus berlanjut, bahkan seberat apapun jalan yang harus aku tempuh.